Ya, ganjil genapkan seluruh Jakarta, topik Lunchtalk kita hari ini pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini dengan narasumber kami, saksikan dulu pendapat dari masyarakat Jakarta terkait sistem ganjil genap. Repot juga ya. Ya, tapi kalau sudah jadi kebijakan mungkin mau dicoba mana yang terbaik buat negara ini, untuk Jakarta khususnya, untuk mengatasi kemacetan ya. Kita coba ya hasilnya apakah ini yang baik. Kita mesti cari jalan yang berbeda lagi nih berarti. Nggak terlalu banyak pengaruhnya ya. Saya lihat sama aja. Kalau saya lewat jalur yang tol di keluar Semanggi, sama macetnya. Ya baik, ada yang bilang bahwa sama macetnya nggak ada pengaruhnya, ada yang bilang juga ya oke, kita lihat. Ikuti saja ya, seperti apa nanti. Oke, mungkin Pak Prianto ingin memberikan tanggapan. Ya, jadi memang ini kan masih masa uji coba kita ya. Nah, beberapa indikator evaluasi juga tadi udah kita lakukan. Nah, mungkin nanti dalam posisi minggu kedua atau ketiga, mungkin kita harapkan terjadi kondisi yang boleh dibilang seimbang atau equilibrium. Jadi sudah tertata tuh pola-pola perjalanan gitu kan. Nah, menurut informasi dari Pak Budi juga ada beberapa yang mungkin masih belum ada pelanggaran, oke lah masuk aja, paling nanti kita disuruh oke ingetin atau jalan. Nah itu kan juga bagian yang mungkin sedikit pengaruh gitu. Nah dalam arti kata mungkin saya sampaikan memang dalam rangka kebijakan ini diterapkan ya kan, itu tanpa daripada peran daripada masyarakat atau pengguna ya untuk membantu berpartisipasi mensukseskan, saya rasa juga itu kurang berhasil ya. Itu dalam arti kata teguran, pelanggaran juga cukup banyak, terus ya gitu akal-akalan juga cukup banyak. Betul. Hingga 3 Agustus pelanggarannya terdapat 5.947 pelanggaran ini ya, kalau tidak salah mungkin Pak Budi. Sama, hampir. Sama ya, datanya seperti itu ya Pak? Sampai hari terakhir hampir 7.000. Oke. Hampir 7.000. Baik. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi masyarakat Jakarta ada juga yang mendukung, ada juga yang bilang di atas jam 10 pagi ya macet lagi seperti itu. Nah, ini rekayasa lalu lintasnya seperti apa Pak? Mungkin ada jalur alternatif seperti sekarang kita gini, sekarang kita hidup pada era reformasi, hidup pada era demokratisasi gitu, era kebebasan dan sebagainya. Pro dan kontra saya kira wajar, itu merupakan suatu bentuk dinamika daripada masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 secara eksplisit juga disebutkan bahwa peran serta masyarakat diharapkan juga aktif dalam rangka memberikan suatu dukungan, masukan, kritikan, apa dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Budi tadi, hal yang mustahil lah kebijakan ini bisa berhasil dengan maksimal apabila masyarakat tidak proaktif dalam rangka partisipasi membantu daripada program ini. Yang penting tadi peran serta dari masyarakat untuk ikut dalam rangka membantu memberikan masukan, dukungan, saran, kritikan, apa dan sebagainya. Iya, seperti tadi Bu Helen dia mau berpartisipasi seperti apa nanti lihat efeknya. Tapi kalau Ibu Ida tadi nampaknya mengeluhkan juga lewat dari itu macet. Jadi sebenarnya ada tidak sih Pak jalan yang bisa dipilih oleh masyarakat Jakarta kalau saat hari ini misalnya mobilnya dia genap karena hari ini ganjil. Makanya seperti program ganjil genap pada kawasan tertentu seperti Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, memang ya pada jam-jam tertentu ya mungkin bisa mengurangi suatu volume arus lintas kurang lebih 20%. Namun kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa di luar jalan tersebut ada suatu peningkatan volume juga, sehingga dari pihak kami pun dari Disub kemudian polisi pun sudah mempersiapkan juga untuk jalan alternatif. Misalnya arah yang dari timur nanti di Kuningan kita belokkan ke kanan ke Rasuna Said, kemudian Satrio, kemudian Haji Mansur, Palmerah dan sebagainya. Kemudian dari arah selatan nanti dari mulai Panglima Polim, kemudian Bulungan, kemudian Hamengkubuwono, Hanglekir, Asia Afrika dan sebagainya. Kemudian dari arah utara juga kita siapkan. Nanti dari Hayam Buruk, kemudian kita belok ke kiri ke Juanda, Pasar Baru, kemudian Pejambon, Merdeka Timur, kemudian Ridwan Rais, Tugu Tani dan seterusnya. Dan terus jalan-jalan alternatif sudah kita siapkan juga. Di samping mungkin jalan tersebut sudah kita siapkan juga, antisipasi sudah kita siapkan juga. Persiapannya bentuknya seperti apa Pak? Apakah memang ada rekayasa lalu lintas juga di jalur-jalur alternatif ini atau seperti apa? Tadi kita alihkan tadi. Dan penyiapan daripada jalan alternatif pun sudah kita share juga di media-media sosial. Di Polda Metro Jaya kan ada namanya Traffic Management Center. Itu situ medsosnya luar biasa. Followernya itu sudah sekitar 6 jutaan. Kadang juga mengikuti petunjuk dari situ juga untuk menghindari macet. Kita menyampaikan kepada masyarakat tentang mungkin program-program yang sedang aktual yang sedang kita laksanakan. Kita real time itu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya memindahkan macet seperti itu ya Pak ya ke jalur alternatif. Nah, kalau dari manajemen dan rekayasa lalu lintas sendiri, ini pasti juga harus ada infrastruktur yang mendukung juga dari alternatif itu tadi Pak. Mungkin
rambu-rambu seperti itu. Apa yang sudah disiapkan hingga saat ini? Jadi untuk kemarin sampai dengan mulai kita persiapan sosialisasi sampai dengan kita persiapan uji coba, itu terkait dengan rambu-rambu saya rasa sudah cukup ya, gitu kan. Kita juga udah tempel. Nah, untuk persiapan nanti pemberlakuan, mudah-mudahan tanggal 30 Agustus tidak meleset, dan kita juga sekarang sudah memasuki proses lelang untuk pengadaan daripada rambu-rambu yang semulanya 3-in-1, nanti kita ganti dengan yang ganjil genap. Nah, untuk yang jalan-jalan atau alternatif rute, gitu kan, bagi pengguna mungkin yang menggunakan kendaraan ganjil tidak pas pada saat pemberlakuan, itu juga kita akan benahi. Tadi yang seperti Pak Budi sampaikan, di samping dengan diatur dengan anggota, dan kita juga akan menginventarisir selama uji coba, mungkin ada beberapa yang perlu kita benahi dari segi fisik maupun non fisik. Nah, kalau dari segi fisik mungkin ada beberapa median jalan atau trotoar yang kurang rapi. Nah, kalau umpamanya ada beberapa bukaan yang menurut kami hasil analisanya, oh itu perlu ditutup, nanti kita akan lakukan. Nah, itu bagian daripada rekayasa lalu lintas di jalan-jalan alternatif. Seperti Simpul yang di dekat Semanggi itu selalu menimbulkan kemacetan itu ya. Tapi mohon maaf, Semanggi kan sedang ada pembangunan. Gitu. Saat siang mungkin atau tidak Pak, di atas jam 10 artinya diberlakukan juga mungkin ganjil genap. Di jam-jam sibuk mungkin atau tidak? Nah, itu bagian daripada uji coba kami nanti. Nah, jadi nanti kan selama uji coba kita akan evaluasi, kita juga mengundang beberapa teman-teman atau stakeholder, mungkin dari pengamat. Nah, bagaimana nanti hasilnya, kalau memang itu dimungkinkan di extend atau diperpanjang, atau memilih peak hour seperti atau memilih peak hour-nya gitu. Nah, nanti hasilnya selama kita masa uji coba. Kalau dari kepolisian seperti apa Pak, melihatnya? Karena terkait kesiapan personil juga kalau misalnya diterapkan saat peak hour seperti itu. Saya kira gini, kebetulan bahwa kawasan yang selama ini diberlakukan untuk uji coba ganjil genap, itu kan merupakan sebenarnya sudah petugas rutin pun sudah cukup banyak. Kemudian dengan program ini juga kita perkuatan sudah ditambah juga. Kemudian juga dalam rangka kegiatan ini kita juga sudah mengoptimalkan ya peranan daripada TMC itu sendiri untuk menyampaikan suatu informasi-informasi yang berkaitan masalah program-program tadi. Saya kira nggak jadi masalah. Persiapan IRP seperti apa sejauh ini Pak Prianto? Kalau IRP kemarin itu hari Jumat, kita sudah proses masuk untuk lelang di LPSE, tapi nanti kan ada beberapa tahap. Dalam arti kata, mungkin lelang pertama nanti setelah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, nanti sudah gitu uji coba alat, dari uji coba alat. Jadi ini sekarang ini masih tahap prakualifikasi. Sekarang ini masih tahap prakualifikasi. Nanti dari uji alat itu mungkin nanti kita akan uji coba di lapangan. Nah, nanti baru kita akan bisa menetapkan kapan itu bisa dilakukan. Jadi kita tidak melupakan IRP ya. Memang sistem ganjil genap ini memang persiapan untuk menuju ke IRP. Berjalan paralel gitu ya. Baik, kita jeda sejenak, kami akan lanjutkan usai jeda, tetap di Last Talk.